Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, terutama kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melakukan aktivitas seperti biasa, khususnya aktivitas beribadah. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf baru bisa tayang kembali ya bikin channel karena kesibukan sehari-hari. Ya, makanya kita sempatkan sedikit demi sedikit waktu luang ya, sehingga bisa bermanfaat pada dulur-dulur semua atau jenengan-jenengan semua ya. Sekelumit pengetahuan atau wawasan yang saya berikan pada jenengan semua sebagai bekal kita hidup di dunia ini. Semoga jenengan-jenengan semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, keberkahan hidup, menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan jenengan masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dulu yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen yang sifatnya membangun. Jadi supaya channel Rumah Singgah Asmaul Haq ini semakin berkembang dan setiap informasi-informasi jenengan-jenengan semua tidak akan ketinggalan. Jadi dalam intinya hidup ini sekedar, kalau bahasa Jawanya mampir mumpi aja ya, sekedar sementara. Sehingga kalau kita sudah menyadari semua itu, kita akan selalu mawas diri. Maka dari itu kita sebagai manusia telah dilahirkan di muka bumi ini dengan keadaan yang serba nggak mampu ya. Lambat laun menjadi mampu dan sama Allah dikembalikan lagi nggak mampu lagi, dan akhirnya kita kembali lagi ke alam kita, alam asal. Jadi sehingga kalau kita sudah menyadari perjalanan hidup kita nanti ya, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mawas diri, iling dan waspada, hati-hati di muka bumi. Makanya ada yang tanya masalah permasalahan hidup, ekonomi dan lain-lain, itu sebenarnya yang membuat masalah itu ya kita sendiri. Nggak ada Allah menciptakan manusia itu miskin, kaya dan lain-lain. Kita diciptakan sama ya, keluar dari garbo ibu kita juga sama-sama nggak pakai pakaian semua, sama-sama nggak bisa bicara, sama-sama nggak bisa jalan. Jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu ya maha adil, semuanya sama. Sehingga ada kaya ada miskin ya karena diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjemput rezeki dari Allah, gimana caranya kita mengatasi masalah. Wah, kita itu suruh berpikir ya, dikasih apa
pikiran, dikasih akal, itu supaya memikir. Setiap tingkah laku kita yang salah, kita renungkan, kita pikirkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau kita sudah memahami, kita mempunyai kesadaran hidup yang luar biasa, insya Allah semua permasalahan itu bisa kita hadapi. Ya, karena permasalahan-permasalahan itulah tandanya Allah itu sayang sama kita, supaya kita dikasih anugerah, dikasih nikmat sehat pikiran kita, akal kita, supaya kita juga memikirkan gitu. Permasalahan yang timbul dalam diri kita itu apa, ya, disebabkan dari apa, nanti jawabannya gimana, cara mengatasinya gimana, itu terletak pada diri kita. Maka dari itu gunanya kita belajar, ya, belajar ilmu di Rumah Singgah Asmaul Haq ini seperti itu. Jangan punya guru, punya teman, punya saudara, apabila jenengan ada permasalahan nggak bisa ngatasi, tanya sama gurunya atau sama saudara jenengan yang dekat, solusinya itu gimana. Masalah jenengan apa, jenengan ceritakan. Kalau jenengan belum bisa menyelesaikan, tapi insya Allah bagi dulur-dulur yang sudah di RGS itu insya Allah udah paham. Makanya jenengan setidaknya tanya pada dulur-dulur jenengan yang sudah di RGS. Di pengalamannya luar biasa karena mendapat bimbingan langsung dari saya, ya, entah berapa hari sekali video callan lewat grup, ya, konferensi. Jadi wawasan-wawasan, ya, tentang kehidupan, ya, wawasan-wawasan pada diri kita itu insya Allah semuanya udah saya jelaskan. Mengatasi penyakit, ya, penyakit baik pada diri kita sendiri, kita menolong pada orang lain, insya Allah semuanya udah saya terangkan. Makanya jangan sampai jenengan itu putus silaturahmi sama dulur-dulur jenengan. Jaga persatuan, solidaritas, ya, tali silaturahmi baik sama gurunya, baik sama saudara-saudara jenengan, sesama murid Rumah Singgah Asmaul Haq, itu jenengan jalin erat, sehingga pada suatu saat jenengan sama Allah diberikan ujian, jenengan gak mampu memikirkan sendiri, bisa keluh kesah pada gurunya, bisa keluh kesah sama saudara-saudara jenengan, ya, atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq. Jadi itulah mengapa Allah Subhanahu atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menekankan silaturahmi, ya, karena itulah dibalik silaturahmi itu banyak suatu kandungan rahasia yang luar biasa, ya. Jadi jangan sampai putus silaturahmi. Maka dari itu jenengan belajar. Pertama belajar di Rumah Singgah Asmaul Haq itu jangan buru kebiasaan dulu, ya, tapi bangunlah pondasinya dulu dibangun yang kuat, sehingga jenengan menghadapi suatu permasalahan, simpang siur berita, simpang siur ini, ya, ada yang provokasi sana, provokasi, jenengan itu udah tahu karena kita tahu dasarnya, gitu. Ya, kita udah tahu dasarnya, dasar kita udah kuat, sehingga menerima suatu masalah, ya, entah masalah apapun itu kita bisa memecahkan. Apalagi jenengan punya ilmunya, ya. Kita pasrahkan pada yang kuasa, karena seperti kunci nomor 3 itu, ya, yang udah tingkatkan pendekar itu insya Allah paham, maksudnya itu dipahami, ya, semuanya di situ ada, ya, tinggal dipraktekkan, diamalkan, diistiqomahkan, keyakinan. Jadi intinya itu keyakinan itu ya, makanya ada suatu tata cara, ya. Makanya kan saya bilang lakukan pengamalan ilmunya sesuai dengan tata cara yang benar, jangan dirubah-rubah, ya, sehingga akan maksimal mempengaruhi jiwa raga kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, ya,
permasalahan hidup itu ya sebenarnya timbul pada perilaku kita sehari-hari. Ya, apa yang kita lakukan sehari-hari itulah sebenarnya kita lagi nanam gitu loh. Ya, kita lagi nanam. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Makanya di rumah singgah Asmaul Haq ini tidak melihat backgroundnya, entah itu dia belajar tadinya orang preman, entah itu penjina, entah itu pembunuh, entah itu ini maksiat dan macam-macam. Itu enggak lihat background dari situ. Entah dulu dia tukang pembohong, dan yang penting dia masuk di rumah singgah Asmaul Haq mau diarahkan. Ya mau diarahkan ke bajikan, kebenaran. Ya. Sehingga kita hidup itu tidak kayak layangan putus dari benang, jadi terarah gitu. Dia tahu tujuannya di mana, titik akhir dalam kehidupan kita itu kemana gitu. Kita tahu. Kalau kita sudah menyadari itu, ya insya Allah hidup kita itu akan nyaman, santai, ya damai. Kita sebagai penyejuk, pengharum, ya dimanapun kita tinggal. Jangan sampai kita mengajarkan tentang kemungkaran, ya, kejelekan, saling benci ke sana, benci ke sini, dengki, iri dan macam-macam. Kita menanamkan pada seseorang seperti itu, sehingga apa? Tanaman kita seperti itu ya nanti balik lagi kepada diri kita. Gitu loh. Apa yang kita tanam ya balik lagi. Jadi udah loss, ya kita tuh loss hidup. Orang ibaratnya, oh udah ini enggak ini sama rumah singgah ya silakan, enggak ada. Ibaratnya kita marah, ya kita marah, kita benci enggak ada. Malah ayo di grup juga kan, ya, ayo kalau yang belum paham silakan, ya. Silakan WA, chat, telepon. Insya Allah kalau kita nggak sibuk kita balas, kita telepon, dibagi waktunya. Karena ya kita mengurusin bukan hanya 1-2 orang tapi ribuan orang ya. Kalau masuk bareng-bareng kan kita lihat satu persatu. Kalau ada waktu sendang kita balas 10 orang, 20 orang, 30 orang kan gitu. Jadi jenengan juga harus paham gitu loh. Wah kok nggak dibales-bales ya, nunggu giliran. Masa hidup kita tiap hari mau pegang HP aja kan balesin ini kan ya nggak mungkin. Jadi kita bagi-bagi mana yang lebih penting. Jadi kalau umpama kadang ada yang WA sekarang balesnya 2 hari, 3 hari gitu ya. Jadi itu wajar, makanya kita harus ini. Jadi kadang-kadang kita kan, sudon duluan, pikirannya jelek pada gurunya. Oh gurunya pilih kasih, gurunya ini ya itulah. Karena apa? Ilmunya belum masuk. Intinya itu ya, intinya bahwa kalau kita sudah mengeterapkan ilmunya, ya, insya Allah kita juga bisa mawas diri, ya, mawas diri, pikiran hati lebih bersih, lebih fresh ya, tidak ada pikiran-pikiran yang jelek ya, baik sama orang tua kita, saudara seperguruan, sesama murid, apalagi sama gurunya itu nggak ada pikiran-pikiran yang sedikit pun jelek ya, sudah. Karena itu nanti mempengaruhi jenengan. Makanya dipelajari benar-benar ilmunya sehingga jenengan mempunyai pondasi yang luar biasa ya, memahami permasalahan hidup jenengan. Insya Allah kalau kita menanamnya baik-baik ya jadinya baik. Ya tetap orang baik itu tetap ada masalah, nggak ada hidup itu nggak ada masalah, nggak ada, pasti sama Allah Subhanahu Wa Taala dikasih masalah, sehingga tanda kasih sayangnya Allah pada diri kita, sehingga kita diberikan nikmat pikiran, akal kita supaya digunakan. Ya diberikan mata, fungsikan dengan sebenarnya, dengan telinga difungsikan dengan sebenarnya, dikasih lesan, jadi sehingga semua nikmat yang sudah diberikan pada diri kita yang gratis ini, wujud syukurnya pada Allah Subhanahu ya dari perilaku kita. Gunakan untuk kebaikan seperti itu. Ya, jangan sampai kita udah diberikan sama Allah sebuah gratis ya, udara gratis, mata gratis, semuanya gratis, kita gunakan sia-sia. Lama kita tua, akhirnya udah nggak ada apa yang kita bawa.
Karena yang dipertanggungjawabkan itu ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita udah kembali ke asalnya. Asalnya dari tanah kembali ke tanah, dari api ke api, angin ke angin, ya kan, air ke air, kembali semuanya. Yang kita pertanggungjawabkan ruh kita. Lalu kita itu membawa bekal apa gitu. Nah, ya mungkin di situ. Jadi tolong tingkatkan tali persaudaraan itu yang erat. Berbuatlah baik di lingkungan jenengan. Jadilah jenengan itu penyejuk, penerang, pengharum ya di lingkungan jenengan masing-masing, sehingga hidup jenengan akan berarti, hidup jenengan ini bermanfaat, hidup jenengan ini berguna gitu loh, bagi diri jenengan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agama Islam ya. Jangan sampai hidup kita itu disia-siakan ya. Biarkan kita itu menegakkan kebenaran, pasti ada yang nggak suka gitu. Banyak yang nggak suka, merasa kesaingan, merasa ini, merasa itu. Jadi nggak ada orang baik itu, nggak ada musuh, pasti ada. Orang nggak baik juga banyak musuh, sama-sama. Baik ada, jelek juga ada, jangan tinggal pilih yang mana. Pilih jadi orang yang baik apa jadi orang yang nggak baik, gitu aja ya. Soalnya karena apa? Hidup itu kan pilihan. Kalau kita mau pilih yang mana, makanya ada surga dan neraka. Jangan mau pengen surga, apa yang harus dilakukan? Pengen neraka, ya apa harus dilakukan? Jadi semuanya itu ada jalannya masing-masing ya. Mungkin itu mudah-mudahan sekelumit wejangan yang saya berikan pada jenengan semua bermanfaat bagi diri saya khususnya ya, sehingga hidup itu harus hati-hati. Terus kedua bermanfaat bagi jenengan dan yang lain ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata saya yang menyinggung perasaan jenengan semua ya. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Mungkin itu, jangan lupa like, yang belum like, subscribe dan komen, semuanya gratis ya. Jadi wujud ya, saling timbal balik, kita memberikan ilmu ya, jenengan juga memberikan subscribe, like dan komen ya. Gak usah pelit dong, kita ngeluarin gitu aja pelit, apalagi ngeluarin harta benda kita ya. Kebanyakan orang kan seperti itu, ngeluarin tinggal mencet tombol subscribe atau like dan komen yang sifatnya membangun aja, kadang-kadang berat, tangan kita untuk ini berat, apalagi kita mengeluarkan harta benda kita untuk menyisikan ke orang lain ya. Jadi kadang-kadang manusia itu seperti itu, pengen ilmunya tapi berkorban nggak mau gitu. Kebanyakan seperti itu, pengen enyaknya sendiri ya. Gimana kita mau bisa sukses dan maju ya? Memberi itu nggak mau, pengennya diberi ya. Jadi kalau kita paham, kita memberi juga menerima sebenarnya, memberi menerima. Jadi dibalikan lagi pada diri kita memberi apa, yaitu yang kita terima nantinya gitu ya. Mungkin itu kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.